Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo metronom, selamat datang di acara podcast kita kali ini yang sebenarnya sih nggak ada namanya. Jadi anggap aja podcast nama kita ini podcast aja. Perkenalkan, nama gua Helmi dan teman gua. Nama gua Rifki. Keren ya, pakai logo. Nah, nih menurut Akang nih ya, kira-kira orang Bandung tuh cocok nggak sih kalau misalkan pakai logo gitu? Kalau pakai kata logo cocok, cuman logatnya segitu. Sekali dulu. Iya. Gua tuh udah mau udahar jadi. Untuk podcast ini kita kedatangan narasumber. Boleh perkenalan? Saya Tiara. Tiara, saya terbuka. Di sebelumnya saya ingin bertanya, di kolektif kemanusiaan ini Akang Teguh sebagai apa? Kebetulan kalau saya di kolektif sebagai foundernya akhirnya. Kalau saya itu sebagai ketua divisi Regenerasi. Oke. Nah, tapi sebelum ke kolektif ya, kesibukan dari Akang Teguh itu apa sih gitu? Ya, dulu ada dulu. Boleh. Kebetulan saya tuh sekarang sibuknya sebagai freelance MC kan, MC, dan kebetulan juga saya baru lulus juga kuliah di Universitas Langlang Buana juga. Jadi saya alumni di Unla juga, lulusan Corona tahun kemarin. Nah sekarang mungkin kerjaan saya freelance MC juga, mungkin saya mengurus salah satu WO di Kota Bandung. Gitu. Terus itu mungkin ya ini aja fokus di kolektif kemanusiaan kan. Iya. Kalau Tiara gimana? Lulus ya? Iya, baru lulus Juli, jadi sekarang lagi cari kesempatan 5. Tapi kolektif kemanusiaan ini tuh umum nggak sih? Atau emang dasarnya tuh buat anak-anak Unla juga? Nah, Unla aja itu gitu. ya. Pertanyaan menarik ya. Mungkin kalau misalnya berbicara ke keanggotaan di kolektif kemanusiaan itu, pertama kita buat tuh sebetulnya saya sendiri yang buatnya. Mungkin itu berawal di tahun 2020 kita buat kolektif kemanusiaan. Saya sendiri mungkin itu tanpa anggota. Tanggal 11 Maret saya masih ingat kita buat kolektif kemanusiaan sendiri. Itu pas booming-boomingnya COVID ya dulu ya. Ada COVID. Nah terus dari situ kepikiran lah maksudnya, ngampus kan nggak jalan ya. Terus kepikiran ada kegiatan apa nih. Terus kebetulan juga saya di UNLA jurusannya di ilmu kesehatan sosial kan, maksudnya mikir nih ilmu kesehatan sosial itu harusnya kalau udah lulus kita punya karya apa nih. Mereka ini nih kayaknya bikin karya sebuah wadah komunitas sosial aja, komunitas kemanusiaan yang emang betul-betul merujuk ke jurusan saya. Dari situ pertamanya saya memfokuskan si kemanusiaan kolektif kemanusiaan ini buat anak-anak KS dulu, KS kesehatan sosial UNLA nih sebetulnya. Karena pas udah kita fokuskan misalnya 2020 kita skip dulu karena saya masih kuliah ya. Di tahun 2021 saya memfokuskan di kolektif kemanusiaan untuk profesional sebagai komunitas yang profesional di bidang kemanusiaan. Saya membuat open recruitment dulu khusus untuk anak-anak kesehatan sosial dulu kan, kesehatan sosial dulu enggak. Tapi ketika dilihat yang daftar itu bukan hanya anak KS UNLA, tapi masih ada anak-anak dari kampus lain juga, mungkin ada juga yang nggak kuliah, ada yang kerja, mereka daftar ya, kita ya terima semua. Dari situ mungkin kolektif yang asalnya saya sendiri yang fokuskan bikin untuk khusus komunitas UNLA ya, anak-anak KS UNLA, tapi mungkin untuk sekarang kita diumumkan saja siapa yang mau masuk ke kolektif kemanusiaan. Ya intinya dia punya rasa empati, rasa mau berbagi yang tinggi, boleh kita semua aja ikut, termasuk kalau kamu ikut juga boleh. Oke, menurut kalian kegiatan aksi sosial ini seperti apa sih? Baru itu Mas Negi jawab ya. Nah, mungkin kalau untuk aksi sosial untuk pada dasar umumnya ya. Kalau misalnya untuk aksi sosial itu yaitu sebuah kegiatan yang mungkin namanya juga aksi sosial, berarti kita merujuk ke kegiatan-kegiatan sosial ya kan ya. Mungkin kalau misalnya itu tuh dilakukan bisa perorangan ataupun kelompok juga. Kalau contoh kecilnya mungkin kalau di masyarakat seperti gotong royong bersih lembur kan ada ya, bersihan sampah-sampah di selokan-selokan. Kalau misalnya untuk anak-anak kampus biasanya suka bikin aksi sosial itu bansos ya kayak bagi ranting gitu. Itu kan
secara umumnya lah gitu. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan? Berarti kalau saya di rumah suka gotong royong gitu sama Nah, itu tetangga-tetangga itu termasuk sosial anti juga. sosial. Oke. Bisa masak ngeliwat bagi ke tetangga, itu juga udah aksi sosial. iya. Udah aksi sosial karena namanya juga sosial itu berhubungan dengan kemasyarakatan yang memang kalau aksi sosial difokuskan itu namanya aksi sosial itu untuk memecahkan sebuah masalah sosial yang ada di masyarakat. Tapi menurut kalian kasus apa sih sebenarnya yang harus kita pedulikan gitu dan akhirnya menjadi proyek dari aksi sosial itu? Kalau misalnya untuk kasus apa ya, karena banyak sekali ya untuk kasus sosial. Kalau misalnya merujuk ke ilmu saya ya di ilmu kesehatan sosial itu sebetulnya kalau kita mau memfokuskan menolong permasalahan sosial itu kita kurang lebih ada 26 sampai 28 permasalahan sosial yang ada di dunia atau ada di Indonesia, kayak permasalahan anak dengan berhubungan hukum, terus ODGJ, lansia terlantar, kemiskinan, kebencanaan dan lain-lain, itu semuanya ada 28 sosial. Tapi kalau misalnya merujuk fokus di kolektif kemanusiaan sendiri, kita sampai saat ini karena kita baru berjalan 1 tahun ya, kita masih merangkak-rangkak. Kita mau fokus hanya di 3 divisi dulu Agus. Sekarang kita ada yang pertama ada divisi sosioedik ya. Divisi ini tuh namanya sosioedik. Kita fokus di aksi sosialnya di bidang sosial kayak kemiskinan, lansia terlantar, ODGJ, yang itu kita fokusnya di sosioedik. Yang kedua kita ada namanya divisi alas mimpi di kolektif sosial itu. Kalau divisi alas mimpi itu kita fokusnya di bidang pendidikan. Dan yang ketiga itu kita ada nama Ranger Rescue. Kalau Ranger Rescue kita fokusnya di bidang kebencanaan. Seperti ini Butiara sebagai ketua di Ranger Rescue juga. Untuk saat ini kalau boleh tahu ada sekitar berapa anggota ya di kolektif ya? Untuk betul. sekarang yang terdaftar itu sekitar 55, tapi yang aktifnya kita masih ada di setengahnya lah, di 28 sampai 30 orang kita yang masih aktif. Biasalah kalau komunitas gitu ya. Ya. Jadi berjalannya waktu pasti ada aja orang-orang yang Udah masih hukum sibuk. alam sih. Hukum Ya. alam bener lah. Yang sibuk ya apa ya gak apa-apa. Tapi saya semakin penasaran dari jawaban-jawaban Akang Teteh yang membedakan orang yang harus masuk komunitas aksi sosial atau yang kan tadi saya berbicara kayak saya kerja bakti di sekitar rumah aja udah aksi sosial meskipun betul. sendiri. Nah, yang Betul. membedakan saya buat masuk ke komunitas atau enggak itu apa sih? Kalau Maksudnya yang feedback buat si masuk komunitasnya atau ilmunya apa ilmunya gitu apa, ya. betul. Nah mungkin kalau untuk berdasarkan saya sendiri ya yang merasakan juga mungkin ada orang-orang yang melakukan aksi sosial itu sendiri-sendiri individu, tapi ada pun yang melakukan aksi sosial itu dengan organisasi atau komunitasnya, kayak mungkin dari kita ya, Tiara, saya dan teman-teman yang lain kita tergabung di komunitas kemanusiaan itu. Mungkin untuk pembedanya kan, karena kalau misalnya kita tahu untuk menolong orang, membuat aksi sosial itu sebetulnya itu ada ilmu sendiri juga kan. Misalnya kita bagaimana sih cara interaksi kita untuk menolong orang, bagaimana supaya kayak contoh kecilnya kita bagi-bagi makanan lah kan ya. Itu kan kita harus punya adab nih, adab kita membagi makanan yang emang itu harganya 15.000, tapi jangan sampai kita tuh menyakiti orang yang kita beri. Niat kita mau nolong, tapi pada akhirnya orang yang ditolong itu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena untuk zaman sekarang mungkin emang zamannya kita tuh untuk bukti ke donatur kan harus ada dokumentasi ya kan ya. Tapi jangan sampai kita tuh mencolok untuk Bu, misalnya contoh gini, Bu ini ada nasi nih gini, kayak misalnya itu dari adab untuk mendokumentasikan juga, dan juga untuk dari tutur bahasa pun itu harus punya adab. Itu yang pertama. Mungkin kalau misalnya sendiri-sendiri, mungkin kalau misalnya yang belum tahu kan menolong aja mungkin tanpa pamrih lah yang tanpa ya mempedulikan perasaan orang yang kita tolong lah ya. Contoh kecilnya berbagi makanan itu. Yang kedua tuh kalau khusus di kolektif kemanusiaan sendiri, sebelum kita terjun ke lapangan, kita tuh pas rekrutmen teman-teman tuh 1 bulan itu kita ada masa inkubasi itu. Jadi teman-teman yang masuk kolektif kemanusiaan khusus itu diberikan pelatihan-pelatihan. Yang pertama pelatihan public speaking, terus personal brandingnya kita kasih juga.
yang ketiga kebencanaannya kita kasih perhatian, juga kerelawanannya supaya nanti ketika next di bulan selanjutnya mereka mau terjun ke lapangan mereka punya ilmu-ilmu dasarnya lah kayak gitu. Jadi mungkin itu yang membedakannya ya Kang ya. Misalnya kalau saya tersendiri mungkin feedbacknya ya kita berbuat sosial, berbuat kebaikan, mungkin dua-duanya pun sama, tapi kan punya ada treatment output input yang kita beri dan juga kita terima deh kalau sama organisasi ada yang ada bisa pembedaan. dibilang berarti lebih teredukasi mungkin Lebih ya. teredukasi betul kan, betul. Karena ada tata caranya. Ada tata gitu. caranya, betul. Kayak gitu. Kalau lanjut, apa sih latar belakang kalian membentuk komunitas kolektif kemanusiaan ini? Kalau latar belakangnya untuk membentuk dasar ini mungkin kalau dari pertama kali kan saya yang bentuknya kan ya, untuk yang pertama bahwa saya tuh senang juga di kegiatan-kegiatan sosial ya. Kenapa sih? Karena kalau berbuat baik itu sebetulnya kalau berbuat baik itu baik ya, tapi lebih baik lagi kalau berbuat baik itu kita berbarengan sama-sama nih. Semua bareng nih, jangan sampai kebaikan itu hanya dirasakan sendiri aja ya, tapi bareng-bareng. Dan itulah inisiasi kenapa saya buat kolektif kemanusiaan, supaya teman-teman yang lain pun ikut merasakan nih kebaikan-kebaikan yang aku selama ini perbuat. Teman-teman juga harus bisa kayak gitu nih, biar kita bareng-bareng berbuat kebaikan, sama-sama keberkahannya kita rasain juga lah bareng-bareng. Dan selain itu mungkin karena di Indonesia pun banyak masalah-masalah sosial ya, juga mungkin kenapa sih kita nggak coba aja gali sebetulnya masalah sosial ada apa sih, misalnya kayak kemiskinan. Kita tahunya kemiskinan tuh nggak punya uang aja misalnya, tapi kan lebih dari itu apa saja sih yang jadi faktor mereka miskin, apakah dari hal yang pun ataupun dari kerjaan atau apanya, itu kita bisa tahu nih dari sebuah komunitas. Karena mungkin ketika kita nolong orang, balik lagi kayak tadi kata Ab tuh, itu ada edukasinya. Jadi kayak kita nanti pas nolong orang tuh kita nggak hanya kita nolong saya ngasih uang atau apa, tapi kita ada proses-prosesnya yang namanya assessment dulu. Saya tanya-tanya dulu ke orangnya, ada assessment, kita home visit. Maksudnya home visit itu kita lihat keadaan sekitar rumahnya ya, ke lingkungannya. Karena kenapa kalau kita nggak kayak gitu, takutnya itu ada pemanfaatan dari mereka yang kita tolong. Misalnya kita bukan benar sasarannya, bukannya kita nggak mau nolong rela ikhlas, tapi kita pun harus ada seperti itunya, biar apa, di zaman sekarang kan banyak modus juga ya kan ya. Sekarang tuh jadi kita belajar profesional lah bagaimana cara menolong orang kayak gitu. Nah mungkin ini ya karena kan tema kita tuh aksi sosial, terus tujuannya tuh buat seumuran kita nih ya. Bener, milenial kaum milenial gitu. Nah gimana sih gitu, maksudnya apa tantangan dari kolektif kemanusiaan itu buat merangkul buat kaum milenial sekarang gitu. Sekarang mau jawab dulu, boleh? Kalau untuk merangkul ya dalam diri saya pribadi, dari saya pribadi itu tergantung kepada orangnya sendiri. Karena sosial itu dia akan tumbuh di dalam hatinya gitu. Kalau misalnya kita mau maksa seseorang tapi pada dasarnya dia tidak mau, itu akan susah gitu. Nah, alhamdulillah gitu, sejak perjalannya kolektif kemanusiaan hingga saat ini dari terbentuk itu selalu ada aja yang ikut gitu. Dan semakin kesini juga makin bertambah ya anggota itu, terbentuk dari anggota atau volunteer setiap kegiatan. Karena pada dasarnya yang bagi saya itu sosial itu terbentuk dalam hati gitu. Tergeraknya dalam hati itu ingin membantu kita ya. Oke lah, kita tidak bisa dalam secara materi, kita bisa membantu secara fisik gitu, atau tenaga untuk menyalurkan atau membantu para paranoid. Seperti itu sih ya. Dengerin metronom. Kalian generasi milenial. Tapi maksudnya sekarang tuh ya kebanyakan mereka tuh mau melakukan aksi sosial itu, cuman karena kebanyakan rasa gengsi ya. Gengsi. Jadi apa-apa tuh ya udah deh gitu. Karena ada rasa gengsi itu nah gimana sih gitu biar anak-anak muda sekarang tuh nggak ada kata gengsi buat menolong lah gitu. Seenggaknya menolong dengan hal kecil lah gitu. Ketika teman mengalami kesusahan terus bantu deh gitu. Kan sekarang susah gitu ya. Teman saya mau minjem duit ya, tapi saya bayar nih. Oke, benar-benar. Jadi masalah anak sekarang tuh banyaknya gengsi ya. Sebetulnya dalam diri anak-anak sekarang tuh
pasti ingin lah kayak kita misalnya lihat kita misalnya kalau contohnya karena di sini adanya kolektif kemanusiaan ya, kita contohnya di misalnya teman-teman misalnya AA ataupun anak-anak muda yang lain lihat kolektif kemanusiaan itu dia pengen ikutan, cuman misalnya gengsi misalnya orang tuh biasa kikiaan dia misalnya gitu. Nah sebetulnya itu tuh jadi tantangan juga buat kita, juga buat saya sebagai founder. Dari awal-awal kolektif kemanusiaan pun saya pertama kali untuk merangkul orang-orang yang introvert, orang-orang yang yang saya lihat di kampusnya, di kelasnya sendiri itu tuh sama orang-orang tuh mereka dikucilkan ya, mereka dianggap rendah dan nggak punya potensi atau apa-apa. Sama saya pertama kali dicoba dirangkul yuk ikut kolektif kemanusiaan, supaya orang-orang tuh bisa lihat nih potensi kamu tuh sebetulnya kamu nggak rendah loh di mata orang lain. Dan ternyata emang terjadi juga bahwa mereka ketika dikasih tempat yang nyaman, yang ternyaman buat mereka bisa memberikan potensi mereka gimana, terus dia bisa bekerja ikhlas, bisa memperlihatkan dirinya sendiri kayak gimana, maksudnya makanya tantangannya juga mungkin kolektif kemanusiaan itu punya tagline juga ya, kita punya tagline sendiri namanya memanusiakan manusia. Kita kalau misalnya tagline itu kita ada gerakan juga kayak gini, memanusiakan manusia. Kenapa kita ya kayak gini dulu? Jadi ini tuh sebagai simbol bahwa sebelum memanusiakan orang lain kita memanusiakan diri sendiri kita dulu. Misalnya kayak mencintai diri sendiri dulu, kita menolong diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya elemen-elemen itu udah ada di diri kita sendiri, kita mau menolong orang pun udah gampang lah gitu. Karena udah terbentuk dari diri sendiri. Betul kayak gitu, benar pisan kayak gitu. Jadi tantangannya mah ya kalau misalnya emang orang-orang itu, kalau generasi sekarang gengsi ya, kita mungkin yang lebih langsung menjemput bola aja ya, ngajak ya. Yuk isi kurang ayah kegiatan bisa bagi-bagi nasi. Kita kalau di kolektif namanya pemadam kelaparan ya. Supaya pemadam kelaparan yuk dulu tuh bisa. Oh ayo ikut Pak, boleh. Ya boleh ikutan. Jadi kita pun mau mereka anggota kita mau bukan pun kita rangkul semua. Kalau gitu. Kita beri ruang dulu buat mereka gitu supaya nggak malu, nggak gengsi kayak gitu ya. Tapi ada nggak sih misi tersendiri dari komunitas kolektif kemanusiaan untuk si kaum muda itu yang generasi milenial itu supaya terbuka gitu? Betul. Jadi ada ajakan buat masuk ke komunitas kolektif kemanusiaan itu tersendiri. Ya, ada untuk di kolektif sendiri misinya misalnya karena kita memang anggota-anggota kita teh range umurnya masih dari 19 tahun sampai paling tua pun 23 ya. Jadi kita memang fokusnya di generasi Z, generasi milenial ini. Mungkin karena kita lihat juga fenomena-fenomena generasi sekarang ya, untuk dari masalah pergaulan, masalah komunitas, banyak komunitas di Bandung, namun mungkin untuk komunitas-komunitas kemanusiaan kita masih jarang mungkin ya, yang diketahui. Meskipun banyak diketahui, tapi mungkin banyak generasi Z yang mempertanyakan bagaimana sih cara untuk gabung sama komunitas itu. Saya tidak untuk misi kita di komunitas sendiri, khususnya untuk generasi milenial, kita ingin ya kalau misalnya terwujud si generasi milenial itu bisa ikut bareng-bareng sama kolektif kemanusiaan, meskipun gayamu selengnya, tapi kita jangan lihat dari siapa yang berbicara seperti ini. Kita lihat dulu tindakan kebaikan mereka, karena kebaikan itu siapapun yang berbicara pasti itu kalau kebaikan ya intinya itu baik ya. Meskipun misalnya mereka belum melakukan kebaikan itu, tapi mereka berbicara kebaikan itu, ya kita ikutin aja. Karena apa? Karena kebaikan itu bakal akan tetap baik meskipun siapa itu yang berbicara. Makanya kolektif kemanusiaan itu tidak memilih-milih orang nih. Kalau orang mau selengan atau apa, ayo aja ikut sama kita. Karena nanti pun mungkin mereka dalam waktu terus ikut kegiatan kita, mungkin mereka pun pasti adanya perubahan lah dari diri ya, tersadarkan misalnya dari hanya memikirkan glowing jadi glowing jadi grow up lah nanti kayak gitulah, mungkin kayak gitu. Tapi ya gini ya, saya tuh pernah baca gitulah ya, ada statement kayak emang peduli itu baik. Nah, betul. Menurut pandangan kalian deh gimana gitu tentang statement itu deh gitu? Kalau peduli itu emang harus dan wajib ya, dan emang peduli itu pada dasarnya juga baik. Kenapa kita harus menciptakan rasa peduli itu? Karena ya bagi saya itu setiap manusia yang harus bisa dimaknai itu ketika kita sudah mendapatkan apa sih kata dari sebaik-baiknya manusia dari bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, karena
ketika kita hidup, ketika kita diciptakan itu, kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita harus bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu. Karena bagi saya ketika peduli itu tumbuh, akan besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Gitu. Mungkin dari Kang Teguh. Betul ya. Peduli banget sih. Iya. Apalagi kepada ya peduli ya. Kalau saya kata Ari pertanyaannya, peduli itu apakah peduli itu baik? Peduli itu baik? Sangat baik sih peduli itu, karena mungkin kalau saya didasarinya pedulinya dengan diri sendiri dulu ya. Kita balik lagi ke diri sendiri sih ya. Karena kalau misalnya kita terus peduli ke orang lain, kita tuh capek aja. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh namanya apa? People pressure ya namanya. Jadi mereka tuh terlalu menyampingkan dirinya sendiri, tapi terus aja menolong orang lain, tapi dirinya sendiri tuh rapuh. Pada akhirnya mereka pun sendiri jadi yang overthinking atau apa. Makanya ketika kalau peduli itu emang dasarnya manusia harus emang peduli ya, betul kata tertiara. Karena manusia pun kita terlahir baik ya, karena keburukan itu dibuat oleh kita sendiri, karena Tuhan menciptakan kita itu baik sebetulnya dari pertama. Cuman kalau misalnya untuk rasa peduli itu harus kita tumbuhkan. Tapi kalau misalnya memang teman-teman peduli terlalu over peduli ke orang lain, itu juga tidak baik untuk diri sendiri. Jadi makanya harus ada keseimbangan antara peduli dengan diri sendiri dan juga kepada orang lain gitu. Sekarang pesan yang disampaikan dari Narsum atau dari kolektif kemanusiaan untuk generasi milenial, dan apa kalian punya solusi supaya anak muda sekarang lebih aware ke yang namanya aksi sosial? Ya, mungkin untuk pesan untuk generasi milenial, untuk Gen Z yang ada di seluruh Indonesia, khusus mungkin angkatan-angkatan kita juga mungkin untuk hari ini mungkin tetap yang pertama semangat ya, jangan banyak ngeluh. Intinya jangan banyak ngeluh, kita jadi manusia itu karena terus kalau berhubungan dengan aksi sosial kita tuh bakal tahu makna kehidupan. Makanya kalau misalnya anak-anak sekarang healing yuk, misalnya ke Ciwidey, ke Pangalengan, tapi pulang-pulang tetap sakit ya karena aku jalan nggak misalnya ketika healing kita nggak, kalau misalnya healingnya rekreasi ke alam, kita mungkin nggak akan 100% menemukan bagaimana kita menyembuhkan rasa sakit itu ya, karena healing itu penyembuhannya namanya. Tapi kalau menurut saya sendiri, untuk kita aksi sosial itu aksi sosial adalah sebuah healing yang 100% itu bisa menyembuhkan luka kita. Karena untuk apa sih yang dinamakan healing itu menyangkut batin kita ya. Ketika kita masuk terjun ke masyarakat, kita menolong orang, kita tuh bakal tersadarkan nih apa yang menjadi kita keluh kesah kita. Kita lihat nih di lingkungan kita tuh nggak kita loh yang menderita tuh, misalnya ketika kita, makanya kalau misalnya kita lagi stres atau apa ya, kita adain program deh, misalnya kalau kita adain program ke masyarakat ya, itu tujuannya kita buat healing itu. Makanya ketika kita masuk ke masyarakat, kita bisa dapat arti kehidupan apa aja. Tapi ya mungkin kita juga mungkin harus bisa, kalau jangan lihat terus ke bawah, supaya apa, kalau lihat terus ke bawah mungkin diri kita nggak bakal hanya puas aja ya, puas dah orang pencapaian kita ada batuknya lu aya lu menderita ke orang. Kita pernah imbang juga sudah ke atas. Tapi ke atas pun bukan kita juga jangan overthinking, tapi kita buat jadiin motivasi juga buat atas. Orang kudu nalih kaluhur ya, kudu bisa jadi siga eta. Jadi patokan ya. Karena kalau kita masih hidup di dunia ya, kita hidup di dunia ya, namanya hidup dunia terus aja perjuangan. Selain ibadah ya, kita ya harus perjuangan aja terus sampai kita mati gitu ya. Jadi buat generasi milenial jangan banyak ngeluh. Kita mungkin kalau mau merasakan healing sebenarnya, ayo gabung sama kita di kolektif kemanusiaan ya. Juga mungkin kalau nggak gabung pun sama komunitas yang manapun, semua baik, namanya komunitas kemanusiaan. Mereka berjuang untuk menebar kebaikan. Jadi buat generasi milenial jangan gengsi untuk buat kebaikan. Masanya kita buat kebaikan sekecil-kecil aja dulu. Misalnya di kampus lihat nenek-nenek pengen nyebrang, kita seberangi, itu sebuah kebaikan yang amat sangat baik buat kita. Jadi buat generasi milenial, semoga semua bisa menebar terus kebaikan dimanapun dan kapanpun berada. Kayak gitu kan dari kita. Jadi Tiara gimana tambahannya? Benar, saya sepakat banget dari apa yang katakan Teguh itu, bahwa emang sosial itu bisa saya katakan merupakan healing terbaik gitu. Healing terbaik karena apa? Kenapa healing terbaik? Karena
ketika kita membantu atau kita melaksanakan sesuatu itu kita mendapatkan senyuman dari orang yang kita tolongin gitu. Nah, senyuman yang orang yang kita tolongin itu kita membuat senang di dalam diri kita sendiri, merasa kayak kita tuh bersyukur loh ada di posisi ini, karena kita merasa bersyukur karena kita memiliki kelebihan, karena kita mendapatkan sesuatu yang orang lain mungkin belum bisa dapatkan, sesuatu yang mungkin orang lain harapkan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena ketika saya juga melaksanakan aksi sosial itu terketuk dalam diri hati saya sendiri. Mungkin ya kawan-kawan di sini ada yang belum mengerti apa sih, kenapa sih kita harus melaksanakan peduli, kenapa sih kita harus membantu sesama, kenapa sih kita harus melaksanakan sosial, itu ya mungkin karena hati-hati kalian itu belum terketuk adanya akan hal itu. Tetapi secara cepat atau lambat itu akan terjadi yang merasakan kita harus bisa untuk membantu sekitar gitu. Jangankan hal yang besar dulu, hal yang kecil dulu. Benar kata Kang Teguh, kalau misalnya ada sekitar yang kita yang membantu, kita harus bantu. Jadi mulai dari bantu orang tua dulu lah ya. Bantu orang tua, bantu saudara atau bantu teman gitu. Karena hal-hal yang kita bantu itu akan berdampak besar bagi orang yang kita bantu. Gitu. Nah, hal-hal itu tuh yang bisa kita bersyukur dan juga emang trauma healing terbaik. Karena kita benar-benar merasa senang gitu. Seperti itu. Sebuah reward tersendiri lah gitu. Ada tahu? Kalau saya semakin penasaran nih, karena ada di penghujung acara podcast ini, apa sih proyek kedepannya buat kolektif kemanusiaan? Ya, kalau misalnya mungkin kita ulas dulu ya, karena tadi belum dibahas juga ya. Ya. Masih ada waktu juga ini. Ada. Jadi mungkin untuk kolektif kemanusiaan sendiri kita berjalannya 1 tahun sekarang. Kita kemarin pun dari 3 bidang sosial, pendidikan dan kebencanaan. Kita punya program unggulan masing-masing. Yang pertama itu dari bidang sosial, kita mungkin untuk program unggulannya itu namanya pemadam kelaparan dan juga deborong. Kalau pemadam kelaparan itu kita bagi-bagi makanan lah ya, setiap hari Rabu ataupun setiap hari Jumat. Kalau deborong itu kita laksanakan setiap sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali. Itu kalau deborong itu kita memborong UMKM yang kecil lah. Tapi kita carinya yang pertama kriterianya yang lansia dulu, terus UMKM. Kalau saya musim hujan kita boronglah tukang es krim lah. Saya mereka kan nggak misalnya kalau hujan terpayu ya istilahnya, kita bantu borong. Nah, makanan yang diborong pun langsung kita bagi-bagi ke masyarakat sekitar kayak gitu. Kalau di bidang pendidikannya, kalau untuk tahun ini kita baru fokusnya di 1 bidang aja. Kita namanya tebar seragam sekolah. Jadi tiap tahun kita selalu ada ngasih ke setiap daerah. Kalau misalnya nanti di daerah AA bisa ada nih anak-anak fakir miskin ataupun duafa ataupun yang misalnya membutuhkan seragam sekolah, boleh nih nanti diinfoin aja ke kita. Itu kita setiap tahun sekali kita selalu bagi seragam sekolah buat anak-anak yatim duafa, fakir miskin, juga fasilitas sekolahnya kayak gitu. Kalau di bidang kebencanaan kita belum ada fokus program unggulan, tapi untuk di bidang kebencanaan kita selalu ikut terjun ke lapangan. Kayak kemarin mungkin di bencana yang Garut ya, Sumedang dan lain kita ikut, tapi kita kebencanaan nggak ikut sendiri ya. Kita selalu bermitra dengan komunitas lain ataupun lembaga lain. Kalau kita sekarang lebih fokusnya bermitra untuk kebencanaan itu sama Dompet Duafa. Dompet Duafa ya. Jabat gitu. Kalau untuk proyeknya ya. Kalau untuk proyek kedepannya, insya Allah kalau kemanusiaan di program unggulan itu nggak akan dihilangkan. Cuma kalau kita sekarang lagi ada misi, yaitu sebuah kampanye kebaikan. Nanti kita mau rencana mengajak beberapa elemen yang ada di kampus UNLA juga. Terus kita mengajak juga lembaga dan juga para selebgram untuk kampanye kebaikan ke jalanan ya gitu. Yang keduanya kita lagi mau mempersiapkan nasi uduk 2.500 jadi nantinya kita di si pemadam kelaparan ini bakal eksperimen nih. Kalau kemarin kita hanya cuma-cuma, nah sekarang kita dikasih harga nih. Jadi buat teman-teman yang mau misalnya mau beli makan, kita mau makan mereka harus beli, tapi dengan harga 2.500 sudah banyak menu yang kita kasih. Kenapa kita sekarang kasih harga? Karena biar mereka tuh nggak terbiasa diberi ada perjuangannya. Jadi biar meskipun misalnya nih pengen makan punya uang 5.000, saya nggak punya uang, hayulah kurang ditraktir. Jadi itu jadi misi dari nasi uduk 2.500 itu misinya gitu. Jadi
kita mau menyebarkan kebaikan bareng-bareng nih, meskipun punya uang 5.000 tapi udah bisa berbuat kebaikan loh. Betul. Insya Allah di 2023 awal tahun ini kita akan laksanakan. Kalau selebihnya mah masih tetap di kemarin mungkin di tahun depan pun ada rekrutmen volunteer juga. Mungkin cukup ya. Semoga para metronom terketuk hatinya untuk selalu melaksanakan aksi sosial atau masuk ke komunitas kolektif Indonesia. Betul, kita terbuka banget pokoknya. Itu sudah ada rekrutmennya kan? Itu kalau untuk tahun sekarang belum, cuma kalau mau teman-teman mau ikut gabung, mau hanya sekedar ingin merasakan program-program yang di kolektif kemanusiaan, kita terbuka terus ya, karena kemarin program-program kita selalu ada orang-orang baru. Saya Tiara ada nih temennya yang mau ikut, kita selalu terbuka buat mereka, cuman mungkin bedanya mereka tidak dulu masuk ke anggotaan, jadi volunteer dulu, jadi ada. Kalau di WhatsApp-nya kita ada 2 grup juga, ada anggota yang udah khusus juga para volunteer. Itu buat teman-teman yang mau ikut aksi sosial kapanpun itu boleh, yuk gabung sama kolektif kemanusiaan, dikepoin aja lah di Instagramnya gitu. Boleh. Ya. Terima kasih Kang Teteh buat narasumber yang udah mau hadir, udah mau memberikan pendapat atau sharing barang kita ya di podcast kali ini. Sukses buat komunitas kolektif kemanusiaan, sukses buat Akang terus buat Teteh Tiara, sukses terus, semoga lancar di kegiatan-kegiatan di komunitas tersebut ya. Terima kasih juga buat metronom yang udah ngedengerin sampai akhir. Semoga kalian nyaman dengan obrolan kita semua dengan pembahasan aksi sosial ini. Jangan lupa untuk mendengarkan Metrum Radio di website metrum.co.id. Dan jangan lupa download juga aplikasinya di Play Store dan di App Store. Ya, mungkin ada sedikit kesimpulan ya dari saya. Ternyata kebaikan itu tidak hanya dengan sesama manusia gitu. Ketika kita buang sampah pun itu sudah menjadi kebaikan. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.